Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aditya Putri Iskandar dengan NIM 0311230029. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu aktiva tetap beserta dengan contoh soal dan pengerjaannya. Baik, langsung saja kita ke materinya terlebih dahulu. Aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu adalah aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi perusahaan dengan jangka waktu yang panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Karakteristik aktiva tetap. Yang pertama ini ada berwujud. Jadi berwujud itu memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat, diraba, dan diukur. Contohnya ini ada tanah, ada gedung, mesin, dan peralatan. Lalu yang kedua ada digunakan dalam operasi perusahaan, yaitu mendukung kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya ada mesin produksi dan kendaraan operasional. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual, dibeli dan digunakan untuk jangka panjang, bukan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Lalu yang keempat, ada memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama ini ada tanah. Jadi tanah ini yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi seperti lokasi pabrik, kantor, atau gudang. Yang kedua ada bangunan, yaitu struktur permanen yang didirikan di atas tanah seperti pabrik, kantor, gudang, dan rumah tinggal karyawan. Yang ketiga ada mesin dan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi seperti mesin produksi, alat berat, dan kendaraan operasional. Yang keempatnya ada perlengkapan, yaitu benda-benda kecil yang digunakan dalam perusahaan seperti meja, kursi, komputer, dan peralatan kantor. Dan yang terakhir ada kendaraan, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan seperti mobil, truk, dan sepeda motor. Selanjutnya ada cara memperoleh aktiva tetap. Yang pertama ini ada pembelian. Jadi cara yang paling umum untuk memperoleh aktiva tetap adalah dengan membelinya dari pihak lain. Lalu yang kedua ada pembangunan. Pembangunan ini tuh perusahaan dapat membangun sendiri aktiva tetap seperti gedung atau pabrik. Lalu yang ketiga ada hibah. Hibah itu aktiva tetap dapat diperoleh dari pihak lain secara cuma-cuma, seperti hibah dari pemerintah misalnya. Terus yang keempat ada tukar menukar. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara tukar menukar aktiva tetap lainnya dengan pihak yang lain. Selanjutnya ada penilaian aktiva tetap. Aktiva tetap ini dicatat dalam perusahaan dengan nilainya yang wajar. Nilai wajar aktiva tetap ini dapat dihitung dengan berbagai metode seperti yang pertama, biaya perolehan. Jadi nilai yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk biaya pembelian, pemasangan, dan penyiapan. Lalu yang kedua ada nilai sisa. Nilai yang diperkirakan akan diperoleh perusahaan jika aktiva tetap dijual di masa depan. Lalu yang terakhir ada nilai kini, yaitu nilai sekarang dari aliran kas bersih yang diharapkan akan diperoleh dari aktiva tetap di masa depan. Aktiva tetap mengalami penurunan nilai atau penyusutan seiring waktu karena penggunaan dan faktor lainnya. Penyusutan aktiva tetap dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi selama masa manfaatnya. Terdapat 3 kondisi atau kejadian dalam aset tetap. Yang pertama saat perolehan. Jadi kapan sih aset
tetap tersebut dimiliki atau diperoleh, dari mana juga aset tersebut diperoleh, berapa harga perolehannya, berapa lama umur ekonomisnya, ada juga nilai residu atau nilai sisanya atau tidak. Terus yang keduanya saat penggunaan atau pemakaian. Ini tuh ada 3 metode penyusutan. Ada garis lurus, saldo menurun, dan angka tahunan. Penyusutan dilakukan setiap akhir periode saat akan membuat laporan keuangan atau dihitung ketika aset tetap akan diberhentikan. Lalu yang ketiga, saat penghentian. Saat penghentian ini tuh bisa jadi saat umur ekonominya habis, atau saat dijual, saat ditukar, dan saat terjadinya musibah. Seberapa penting sih aktiva tetap bagi perusahaan? Nah, jadi aktiva tetap ini tuh memainkan peran penting dalam operasi perusahaan. Aktiva tetap yang digunakan secara efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, efisien, dan profitabilitasnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Soal pertama, sebuah peralatan dibeli awal tahun 2015 dengan harga perolehan 5 juta. Umur ekonomisnya 4 tahun dengan nilai residunya 500.000. Kerjakan dengan metode garis lurus. Ini adalah rumus-rumus dari metode penyusutan tersebut, yaitu metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan jumlah angka tahun, dan metode penyusutan saldo menurun ganda. Kita langsung aja ke pengerjaannya, yaitu garis lurus. Nah, sebuah peralatan dibeli awal tahun. Yang pertama, garis lurus. Rumusnya ada 2, bisa yang ini, bisa yang ini, tapi kita bakalan pakai yang rumus nomor 1, yaitu BP per tahun sama dengan BP per tahun, lalu harga perolehannya yaitu yang 5 juta dikurangi nilai residunya 500.000, umur ekonomisnya 4 tahun. Jadi 5 juta dikurangi nilai residunya 500 dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Hasilnya yaitu di sini aja. Ini hasilnya di sini aja. Hasilnya 1.125.000. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengisi yang di tabel. Nah, yang pertama kita masukin dulu nilai bukunya, yaitu ini 5 juta. Lalu selanjutnya tahun pertama yaitu 2015. Kita masukkan yang ini, penyusutannya, yaitu 5 juta dikurangi 500 dibagi 4. Hasilnya 1.125.000.
hasilnya. Nah, ini hasilnya. Karena masih awalan, jadi ini jumlahnya masih sama. Nah, lalu nilai buku ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi hasilnya 5 juta dikurangi 1125. Hasilnya yaitu 3875. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya karena ini 4 tahun, berarti kita masih mengisi dengan yang sama-sama kayak sebelumnya. Ini di copy paste aja karena keseluruhan, karena ini genap 1 bulan. Ini sama. Nah, lalu di akumulasi penyusutan ini, yang ini ditambah yang ini, lalu hasilnya di sini. Ditambah 125 ditambah 125. Jumlahnya yaitu 2.250. Lalu 5 juta ini dikurangi oleh 2.250. Di sini hasilnya 2.750. Di tahun selanjutnya masih ada, karena ini 4 tahun dan ini baru 3 tahun dengan 2017 ini. Ini sama, lalu ini juga sama, lalu ini juga sama. Dua-dua yang ini ditambah yang ini, 50 ditambah 1.250. Hasilnya 3.375. 5 juta dikurangi 3.375 yaitu hasilnya 1.625. Nah, karena ini 4 tahun dan ini udah 3 tahun, berarti ini adalah tahun terakhir, yaitu 2018. Tiga 375 ditambah 1125, hasilnya 4.500.000. 5 juta dikurangi 4.500.000, hasilnya yaitu 500. Nah, ini adalah nilai residunya. Ini adalah pengerjaan dari metode garis lurus. Sebenarnya enggak semua peralatan atau
aset dibeli pada awal tahun, bisa juga dari pertengahan tahun, misalnya dibeli bulan Mei. Jadi penghitungannya juga tidak akan seperti ini, akan ada sedikit perbedaan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi aktiva tetap. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu aktiva tetap adalah aset penting bagi perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman yang baik tentang aktiva tetap termasuk karakteristik, jenis, cara memperoleh, penilaian, dan penyusutannya sangat penting bagi perusahaan untuk mengelola asetnya secara efektif dan efisien. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau sulit untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.